Nah, ini ada isu ya, karena ini kan Islam kan gempur Amerika ya, Joe Biden kompromi dengan Islam. Ya, konon ini ya dari berita, ada berita dari Cina. Nah, ini dicek aja ya, ada berita dari Cina. Oktober nanti Amerika akan kolaps ya. Oktober ini ya, Amerika akan kolaps. Wah, ini mengerikan ya kalau benar ya berita dari Cina ini ya. Jadi ada radio di Taiwan, ada televisi atau radio itu ya. Dia kasih ini, itu resmi ya. Itu dari teman-teman kita, informasi dari teman-teman kita yang ini ya, yang di sana itu. Wah, serem ya, dia bilang itu resmi, dari berita resmi. Ya, ini isunya santer sekali, Amerika kolaps Oktober. Ya, tapi ya kita kolapsnya seperti apa kan kita belum tahu definisi kolaps. Artinya gagal bayar, reschedule atau apa, atau benar-benar tiba-tiba kolaps kayak Venezuela, ya kita nggak ngerti seperti apa ya. Nah, karena mengerikan sekali kondisinya sekarang ini. Ya. Nah, tapi Kemudian ini kita Pak Paul, ada berita juga, saya kira ini dalam beberapa minggu ke depan ini kemungkinan akan terjadi perang, tapi saya belum tahu ya, antara Israel dengan Iran gitu. Juga nanti akan berpengaruh, jadi ada dua front pertempuran nanti secara global. Pertama itu adalah di Ukraina, yang kedua nanti kalau betul-betul jadi perang ini, Israel dengan Iran ini gitu ya, mungkin Israelnya didukung sama negara-negara Arab yang terjepit oleh Iran ini. Nah, ini kita Iran belum ya. tahu. Ini ada informasi A1 Pak, saya terima Ya. barusan. Wah, serem ya ini ya. Tapi nanti terus tiba-tiba aman dunia. Begitu nanti Yerusalem aman, maka dunia tiba-tiba aman. Ya, tiba-tiba dunia akan aman. Saudara akan melihat perdamaian seluruh dunia aman, tentram. Lalu baru ya antikris muncul, itu Imam Mahdi itu ya. Ya, para Jauti silakan. Jadi video yang sempat Pak Paul putar, yang terputus mungkin tadi kena santet ya Pak ya, videonya Iya, ya. kena santet itu edan itu. Untung nggak keblokir ya. Ini saya udah khawatir, udah deg-degan ngeblokir nggak nih? Enggak ya, cuman tadi di ini saja, di take down aja videonya langsung. Iya, gara-gara nggak mempan nyantet Pak Paul, sekarang videonya yang disantet Pak. Videonya santet. Gila ya, ketat banget Indonesia ya. Jadi gini Pak Paul, Gila loh. dari video tadi itu, ya sebetulnya sih kalau saya melihat begini, saya dari perspektif sejarah dulu ya Pak Paul ya. Jadi kalau kita lihat dari sejarah, dari tahun 1100, itu khilafah sudah berusaha untuk menguasai Eropa. Kalau kita tahu, dinasti Muawiyah yang ada di Afrika Utara, itu masuk, ya orang-orang Eropa dulu menyebutnya itu sebagai bangsa Moor, masuk Eropa lewat Gibraltar untuk menaklukkan semenanjung Iberia. Semenanjung Iberia itu dua negara sekarang Pak, yaitu Spanyol dan Portugal. Nah, selama 300 tahun, khilafah menguasai Eropa itu pada waktu menguasai semenanjung Iberia. Tapi pada waktu itu, di Prancis, ada seorang raja atau panglima perang, itu punya strategi khusus menghadapi pasukan khilafah ini, yaitu Karel de Martel. Mungkin kita pernah dengar ya sejarah tentang Karel de Martel dan Ratu Isabel dari Spanyol. Mereka berhasil mengusir bangsa Moor dari semenanjung Iberia. Akhirnya Portugal dan Spanyol kembali kepada Katolik atau agama Kristen. Itu percobaan yang paling pertama khilafah masuk ke Eropa. Kemudian kalau kita lihat terakhir mereka berusaha menguasai Eropa tentunya sesudah Konstantinopel sudah berhasil dikalahkan, itu mencoba menguasai dan hampir saja berhasil, yaitu ketika sudah berada di depan gerbang Wina. Ya, kalau kita lihat pertempuran Wina, tetapi waktu itu ada seorang raja dari Polandia, Jan Sobieski, dengan pasukannya punya strategi khusus. Dia dengan 11.000 pasukan bisa menaklukkan pasukan khilafah yang berjumlah 80.000 lebih. Dan itu pada waktu itu dianggap sebuah mukjizat. Kemudian peristiwa yang kedua, gagalnya khilafah menguasai Laut Tengah, itu adalah ketika Panglima Armada
dari Spanyol dan Portugal, yaitu Alvaro de Bazan, itu menghancurkan armada khilafah Turki. Jadi sejak itu, khilafah secara militer itu sudah nggak akan mungkin bisa menguasai Eropa. Mereka sudah gagal gitu ya. Jadi nggak mungkin lagi khilafah menguasai Eropa sesudah kekalahan di depan gerbang Wina maupun di Laut Tengah. Nah, tetapi ambisi ini tidak demikian mudahnya hilang, Pak Paul gitu. Jadi sampai masa modern ini, khilafah juga tetap akan berusaha mengambil Eropa, karena bagaimanapun itu sudah dinubuatkan bahwa nanti Roma akan ditaklukkan, kan begitu kan Pak? Ada nubuatan di mereka seperti itu gitu. Jadi kita lihat situasi di alam modern sekarang. Saya tahu Eropa itu penuh dengan suasana humanis dan sangat menghargai kehidupan dan kemanusiaan. Pengungsi-pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika Utara yang mengungsi Eropa itu diterima dan mereka dibiayai hidupnya oleh pajak orang Eropa gitu ya Pak ya. Tapi yang sangat disayangkan, mungkin Eropa juga terlelap ya Pak ya, masyarakatnya kadang-kadang mungkin naif atau lugu ya menurut saya ya, terutama didukung oleh golongan kiri yang ada di berbagai negara Eropa. Mereka ini justru untuk meraih kekuasaan itu membela para imigran ini gitu, memberi kesempatan mereka itu untuk semakin memasuki Eropa gitu ya, untuk diperlakukan secara istimewa. Ditambah lagi Turki itu sengaja tidak menerima pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika Utara supaya mereka ini lari ke Eropa Barat. Tetapi ada satu negara yang cukup punya pengalaman untuk melawan khilafah, yaitu Polandia, yaitu Jan Sobieski tadi. Mereka tidak menerima pengungsi dari Timur Tengah maupun dari Afrika Utara karena mereka sadar bahayanya ideologi khilafah ini di dalam jangka panjang. Jadi persoalan masuknya pengungsi dari Afrika Utara maupun dari Timur Tengah itu akan menyebabkan persoalan pertama itu demografi. Nanti perimbangan penduduk akan berubah seperti yang kata Muammar Gaddafi. Kalau tidak bisa menaklukkan Eropa dengan kekuatan militer, kita harus berubah komposisi penduduk, yaitu ya beranaklah sebanyak-banyaknya, kuasailah Eropa. Yang kedua, nanti persoalan yang kedua adalah persoalan ekonomi, Pak Paul. Sampai kapan pajak negara-negara Eropa itu bisa digunakan terus-menerus untuk membiayai orang-orang ini gitu. Sementara mereka ini justru mau membawa ideologinya itu yang membuat mereka menderita di negara asalnya itu untuk ditegakkan di Eropa gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga nanti persoalan keamanan ya, radikalisme, terorisme. Itu juga nanti akan semakin berat dihadapi di masa yang akan datang. Nah, sayangnya Eropa itu terbunuh oleh ininya sendiri, oleh pahamnya sendiri, paham humanisnya ini. Akhirnya mereka membiarkan para pengungsi-pengungsi ini masuk gitu, tanpa berpikir resiko jangka panjang, terutama kalangan politisi. Tetapi dari kalangan masyarakat, seperti yang video yang Pak Paul perlihatkan tadi, sudah mulai menyadari bahayanya pengungsi dari Timur Tengah ini dan dari Afrika Utara ini. Jadi mereka banyak berdemo seperti yang tadi itu. Tapi itu juga masih disupport oleh golongan-golongan kiri yang ada di Eropa gitu ya. Nah, inilah yang sebetulnya dikhawatirkan Pak Paul. Jadi seberapa kuatkah gereja-gereja di Eropa itu melakukan diakonia dan marturia untuk mengatasi hal ini gitu. Karena ini pasti akan timbul permasalahan demografi, permasalahan ekonomi, dan permasalahan keamanan ini. Nah, itu yang paling mengerikan nanti di masa yang akan datang. Dan ini sebenarnya sudah sangat serius, bukan hanya di Indonesia saja Pak Paul, di Eropa juga saya kira gitu. Ini juga sangat serius Pak gitu. Nah, saya nggak tahu Pak Paul kan memang biasa menginjili para pengungsi. Kira-kira seberapa besarkah usaha itu akan bisa berhasil untuk mencegah ini? Karena bagaimanapun nanti cepat atau lambat komposisi penduduk pasti akan berubah, komposisi demografi pasti akan berubah Pak Paul gitu. Nah, jadi
kemarin kan kita sudah singgung, untuk negara kita, ya memang terang kita punya ideologi Pancasila, tetapi Pancasila sekarang itu di tempat kita ini hanya sekedar slogan tanpa diajarkan, kemudian sejarah dirubah, dihilangkan. Nah, ini juga jadi masalah juga Pak untuk kedepannya. Gitu. Tapi saya juga melihat ini berpacu dengan waktu sebetulnya Pak. Jadi waktu-waktu bisa saja terjadi berulang peristiwa seperti tahun 98 gitu ya. Waktu-waktu bisa saja terjadi gitu. Kalau misalkan tidak ada yang perhatian untuk itu gitu. Kemarin juga ya apa namanya Bung Budiman Sujatmiko, saya kira dia hanya sebagai politisi, saya kira dia hanya simplifikasi Pak, nggak terlalu nggak terlalu dalam pembahasannya gitu ya. Artinya yang diketahui oleh rekan-rekan diaspora di Zoom ini jauh lebih banyak daripada yang dia ketahui, tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Artinya dia mau masuk ke channel ini untuk berbagi. Sementara itu dulu Pak Paul, silakan yang lain mungkin mau berbagi atau share. Terima kasih Pak Paul. Ini ya, betul ya. Jadi bahkan negara-negara itu Eropa pun sudah mengerti kok. Mereka sudah siap-siap kok. Baik rakyatnya maupun pemerintahnya. Mereka nggak bego-bego amat kok. Ya nggak bego mereka ya. Ini ada isu ya. Karena ini kan Islam kan gembur Amerika ya. Joe Biden kompromi dengan Islam. Ya, konon ini ya dari berita, ada berita dari Cina. Nah, ini dicek aja ya, ada berita dari Cina. Oktober nanti Amerika akan kolaps ya. Oktober ini ya. Amerika akan kolaps. Wah, ini mengerikan ya kalau benar ya berita dari Cina ini ya. Jadi ada radio di Taiwan, ada televisi atau radio itu ya. Dia kasih ini, itu resmi ya. Itu dari teman-teman kita, informasi dari teman-teman kita yang ini ya, yang di sana itu. Wah, serem ya, dia bilang itu resmi, dari berita resmi. Ya, ini isunya santer sekali, Amerika kolaps Oktober. Ya, tapi ya kita kolapsnya seperti apa kan kita belum tahu definisi kolaps. Artinya gagal bayar, reschedule atau apa, atau benar-benar tiba-tiba kolaps kayak Venezuela, ya kita nggak ngerti seperti apa ya. Nah, karena mengerikan sekali kondisinya sekarang ini. Ya. Nah, tapi Kemudian ini Pak Paul, ada berita juga, saya kira ini dalam beberapa minggu ke depan ini kemungkinan akan terjadi perang, tapi saya belum tahu ya, antara Israel dengan Iran gitu. Juga nanti akan berpengaruh, jadi ada dua front pertempuran nanti secara global. Pertama itu adalah di Ukraina, yang kedua nanti kalau betul-betul jadi perang ini, Israel dengan Iran ini gitu ya, mungkin Israelnya didukung sama negara-negara Arab yang terjepit oleh Iran ini. Nah ini Iran, kita belum tahu. Ini ada informasi A1 Pak, saya terima barusan. Wah, serem ya ini ya. Tapi nanti terus tiba-tiba aman dunia. Begitu nanti Yerusalem aman, maka dunia tiba-tiba aman. Ya, tiba-tiba dunia akan aman. Saudara akan melihat perdamaian seluruh dunia aman, tentram. Lalu baru ya antikris muncul, itu Imam Mahdi itu ya. Ya, Pak Suara, silakan Pak.